Oke, apa kabar semuanya? Pada pertemuan 12 ini kita akan mempelajari mengenai array 2 dimensi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya array 2 dimensi atau yang sering dikenal dengan istilah matriks merupakan pengembangan dari array 1 dimensi. Kalau sebelumnya kita sudah pernah mempelajari array 1 dimensi, ini merupakan pengembangan dari array 1 dimensi, yaitu array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi ini berguna karena memungkinkan data yang lebih kompleks untuk diproses oleh komputer. Jadi kalau array 1 dimensi itu kan masih sederhana ya. Kalau kita kembangkan itu akan ada array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini bisa dikatakan seperti matriks ya. Jadi di array 2 dimensi ini terdiri dari baris dan kolom. Contoh array yang menggunakan 2 dimensi seperti matriks ada juga gambar. Kalau kita kembangkan lagi, bisa saja ada juga array 3 dimensi seperti 3D ya. Game 3D itu kan kebanyakan menggunakan array 3 dimensi. Jadi misalkan ada sumbu X, Y, Z. Kalau di array 2 dimensi, sumbunya ada 2 ya, sumbu X, sumbu Y ya. Jadi matriks sama gambar. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kalau membaca matriks itu biasanya misalnya elemen di kotak yang warna kuning ini itu 1,2. Jadi baris ke-1, kolom ke-2. Jadi elemennya itu baris, koma, kolom. Baris 1, kolom ke-2. Baris kolom ya. Kemudian di sini inisialisasi array 2 dimensi. Misalnya di sini ada angka, kita mau buat matriks 5, 0, 9, 2, 6, 10, min 3, 4, 5. Jadi kalau dibuat ke matriks dalam Python, ini kurung sikunya 2 kali. Siku pertama itu kan yang array pembungkusnya ya. Di dalam array pembungkusnya ini ada lagi array. Jadi angka ini dimasukkan ke array yang pembungkus pertama ini. Jadi matriks di dalam matriks. Matriks luarnya kan ini. Matriks dalamnya ini. 509 itu baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Contoh lainnya di sini. Ini kolom, 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 baris, baris, baris. Jadi kalau memasukkan matriks kedua 629, masukkan 629, 3, 5, 10, min 5, 4, 5. Kalau di Python, ini saya sediakan file Python. Jadi cara mengalihkannya seperti itu. Sediakan array 2 dimensi. Ini kan matriks array 1 dimensi ya. Kemudian for i in range dari baris array 2 dimensi pos sama dengan, jadi dikali dibuat matriks sebanyak kolom ya. Kolom. Jadi kalau kita lihat ada baris, ada kolom ya. Kita buat baris itu input saja, int input. Kemudian kolomnya itu juga sama, int input. Oke, cocoknya kita taruh sini aja ya, input paling atas. Setelah itu prosesnya di bawah. Ini kalau kita lihat ini masih proses ya. Kalau kita mau buat, ini saya buat sediakan 0 aja ya. Jadi setelah ada array, kita coba print array 2 dimensinya seperti gimana. Misalnya baris kita buat 3, kolom 4. Nah, 3 baris, baris 1, baris 2, baris 3 ya. Kolomnya itu 4, masing-masing baris ada 4 kolom, seperti itu. Kalau kita mau input di dalam sini, jadi kalau misalnya kita mau input
baris kolom. Kalau ini misal saya kasih i-nya dulu. Kalau i-nya kira-kira gimana? 3, 4, 0, 1, 2 ya. Baris ke 0, baris ke 1, baris ke 2. Kalau saya mau isian 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya, maka di sini kan barisnya tadi 3, kolomnya 4. Kalau kita pakai baris kan 3 ya. Jadi kita mau print baris dikurang i. Berarti barisnya kalau 3 dikurang 0 jadi 3, kemudian 2 baru 1. Jadi nanti di sini cuma 3, 2, 1. Kita coba ya. 3, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Sekarang kalau kita mau buat kolomnya itu kolom, kita buat lagi kolom kan 4 dikurang 0 jadi 4, 3, 2 jadinya. Kita coba ya. 3, 4, 4, 3, 2. Sekarang kita kalau mau 1, 2, 3, 4, 5, kalau nggak mau pusing kita pakai increment aja misalnya, atau penanda atau penjumlah atau J boleh, J aja. Kita mau 1 aja. Jadi setelah itu di sini jadi J kan, J nya dikali kolom, dan J nya tambah sama 1. Oke, bisa gak? Atau mungkin kurang sesuai, masih kurang ya. 1, 2, 3 ya, J nya kan 1. Kalau di sini berarti kita wajib menggunakan 2 for, karena kita mau mengulang sebanyak array-nya, kemudian di dalam array-nya ada 2 lapis, jadi 2 for ya. For i in range column. Kemudian di tag masuk aja, tag masuk. Berarti di sini array-nya kita tambahkan 1 aja, tambah 1 aja. Kita coba lagi 3, 4 seperti ini, udah mulai nampak ya. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ini kalau kita masukkan secara satu baris, array 1 dimensi aja ya. 3, 4, 0, 1, 2, 3, J ditambah 1, maka jadi 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sampai di sini. Oke, sampai di sini kalau kita lihat, ingat tadi kita mau pakai J untuk increment, ternyata K aja ya. Karena di sini kita pakai J. Di K. Kemudian K, kita jalankan lagi 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah sesuai. Oh ya, gak perlu tambah 1 ya, kan K udah 1, 3, 4. Oke, udah 1 sampai 12. Tadi kalau misalnya kita mau tambah 1 berarti K di atas 0. Kita jalankan lagi 3, 4, sesuai sama ya. Jadi ini untuk membuat angkanya jadi ini ya. Sekarang kita mau isikan ke array di dalam array-nya. Kalau gitu sepertinya kita sediakan satu lagi ya, satu array 1 dimensi. Setelah siap pulangan baru ditambahkan ya.
Saya coba dulu. Tiga, empat, 1, 2, 3. Oh ternyata ya 3. Kalau kita lihat ini K tambah 1, OJ Inggris K, kolomnya itu kan ada 4. Oh, pos sama dengan ya, pos sama dengan 3, 4 kelebihan 1, 2, 3. Ya 12 kali jadinya. Kalau tadi seperti ini hasilnya, masing-masing udah kurung. Jadi gini, dari dimensi K tambah 1 gini ya, masuk lagi 3, 4. Tadi kan proses awal sampai di sini. Kemudian kita mau membagi, misalnya ini satu array, ini satu array, ini satu array. Berarti ada 3 bagian. 3 bagian itu kan ini ya, barisnya ya. Jadi kalau kita pakai if, jika apa nih, kemudian harusnya gimana, jika kelipatan 3, ini array-nya, jika i-nya, kalau di sini j-nya kan 4, i-nya 3. Jika K ya, K-nya di sini, ini K sama dengan 1 aja ya. Jika K-nya modulus 3, modulus 4 sama dengan 0. Jadi setiap bagi 0 kalau iya, maka pindahkan ke array 2 dimensi. Else-nya kita array dimensi, else-nya kita tambahkan array ke K. Kita coba dulu 3, 4. Sudah hampir mendekati ya. Jika array dimensi hilang ya, jadi array dimensi cocoknya di ini ya, array dimensi tambah K. Kita jalankan lagi 3, 4, 11. Ini udah hampir ya. Jika modulus K ditambah, ini berarti 11. Kemudian kita maunya 12 ya. Jika modulus 4 kan sisanya 0. Jadi ketika else nya ini
Kalau kita modulus 3 berarti kelipatan 3. 3, 4. Dia ada 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Oke, setelah kita coba, ini kan tadi seperti ini ya. 4, oke. Ini hasilnya tadi 3, 4 seperti ini ya. Ini kita hapus saja ya. Atau saya komenkan dulu. Otomotif 3 ya. Otomotif 3, oke. Nah, kemudian ini ya. Jadi saya pakai gini aja. Pertama kan kita maunya ketika for i in range baris, ini saya komenkan lagi gini aja ya. Bisa print array D nya dulu. Jadi tujuan kita mau buat array D 3, 4, ini 1, 1 ya. Isinya masih 1, 1. Jadi di K ini kan dia 1, 1 karena gak bertambah ya. Kalau kita kasih tambah 1 kan dia setiap I nya kan barisnya kan berarti 3 sama 4 ya. Baris baru kolom ya. Kita jalankan baris 3 kolom 4. Jadi dia ketemunya satu baris saja. Array D pos sama dengan K tambah 1 ya, karena kena restart ya. Kalau misalnya enggak, karena di sini setiap perulangan kena update. Kalau ini saya komenkan 3, 4, 1 sampai 12 ya. Perhatikan ini artinya setiap saya lakukan perulangan baris kan 3, kolom itu kan 4 ya. Jadi setiap 3 kali 4 dijumlahkan, K nya kan 0 tambah 1, 1, 2, 3 sampai 12. Setiap ditambah K nya tambah 1. Kemudian sekarang saya mau gabungkan dengan versi array 2 dimensi. Kalau di sini saya buat array 2 dimensi, ini tujuannya biar nanti ada sikunya ya. Jadi saat buka kurung siku 1, 2, 3, 4, siku 5, 6, 7, 8, 9 dan sebagainya. Jadi arraynya nanti saya buatnya di sini. Ininya sebagai ya, setiap udah di tujuannya nanti array 2 dimensi ini nanti saya tampungnya 1, 2, 3, 4. Setelah dimasukkan saya restart lagi jadi kosong. Kemudian masukkan lagi 5, 6, 7, 8. Masukkan ke array 2 dimensi. Kemudian restart lagi arraynya jadi kosong, masukkan lagi array 9, 10, 11, 12 ke dalam array 2 dimensi. Setelah itu baru cetak array 2 dimensinya. Biar lebih mudah, ini kita coba print array 1 dimensi sama di akhirnya array 2 dimensi. Ini saya print kosong. Jadi ketika siap array-nya ditambahkan, saya masukkan ke array 2 dimensi, baru saya print array 1 dimensinya. K 3, 4. Nah, jadi ini saya masukkan ke ininya. Ada 4. Ini yang 3 ini perulangan dari ini ya, print ARD ya, array 1 dimensi.
Kemudian di sini saya mau tambahkan ke array 2 dimensinya. Ini karena gak ada kurung, saya pakai array di sini aja. Tiga, tutup aja. Tiga, empat, oke, udah pas ya. Jadi ini di sini saya menggabungkan array tadi. Ini ya array 1 dimensi, 1 dimensi, 1 dimensi. Saya masukkan ke array 2 dimensinya, array 2D tadi. Maka masuk 1, dia masuk lagi, maka jadilah seperti ini. Oke, seperti itu cara yang agak singkat. Memang ketika awalnya memikirkan itu agak beda ya tadi ya. Ini setelah saya coba cara yang agak sederhana seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke matriks. Nah, jadi ada juga matriks yang dinamakan matriks identitas ya nih. Kalau kita lihat elemen dari setiap struktur tipe terstruktur seperti lari itu kan nama lain dari array ya, sama itu ya, dapat distrukturkan lagi sebuah lari yang setiap elemennya adalah lari disebut matriks. Jadi ini kumpulan dari array matriks ya. Matriks sudah dikenal secara luas dalam berbagai ilmu, terutama bidang matematika. Matriks kan kita sering juga ya ketemu di matematika. Nah, di sini matriks identitas ya namanya ya. Diagonalnya 1, sisanya 0. Contoh matriks yang paling dikenal secara umum. Karena semua elemen diagonalnya 1, yang lainnya 0. Itulah yang dinamakan matriks identitas. Ini cara cetak array sama ya kayak tadi ya. Kalau kita lihat contohnya sama sih, cuma ini udah lebih ke input ya. Jadi kita komenkan aja. Kita ketikkan lagi di array 1, 2, 3, 4, tutup 5, 6, tutup 7, 8, 9, tutup. Kemudian S itu untuk jumlah, for i in range, dan dari panjang array, for j in range, dan dari array ke i ya, array di dalam arraynya yang panjang. Kita lanjut lagi. Ya, di sini kalau kita lihat dia menjumlahkan elemen pada array matriks pada matriks ini ya. Dia menjumlahkan 1, 2, 3 sampai 9. Setelah itu dia print hasil penjumlahannya. Kita coba jalankan. Name a is not defined. Array yang tadi kita pakai array 45, 10, 20, 30, 40, 45. Oke, pas ya. Jadi di sini kalau kita lihat pertama kan dia melakukan perulangan pada semua array-nya 1, 2, 3. Kemudian setelah melakukan perulangan dia bandingkan lagi elemen masing-masing array ini. Tadi kan perulangan di array 1 dimensi, jadi ini semua ya. Kalau yang lain dari range ARR ke I, array ke 0 kan ini, array 1, array 2. Jadi di dalam array 1 panjangnya ada 4, dia lakukan penjumlahan dari array ke 0 ke 1, array 0 ke 2, array 0 ke 3, array 0 ke 4.
Kalau ini kita lihat array indeks ke 0, 1, 2, 3 ya. Berarti nanti array 0 ke 3. Array 00, array 01, array 02, array 03. Kemudian array 10, array 11, kemudian array 20, 21, 22. Setelah melakukan perulangan pada array di dalam array, maka nilai S-nya kemudian dijumlahkan pada setiap indeks. Seperti tadi ya, dia menjumlahkan array 00, 01, 02, 03, kemudian 10, 11, kemudian 20, 21, 22. 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya, maka dihasilkan 45. Di sini kalau kita lihat hampir sama kayak tadi yang kita coba ikuti. N baris, input baris, kemudian input kolom, kemudian disediakan matriks M sebanyak N baris for i in range dari lakukan perulangan pada baris, kemudian isikan masing-masing jika matriks ya, masing-masing indeks pada matriks diisikan matriks lagi sebanyak kolom. Jadi nanti udah jadi matriks 2 dimensi ya, karena di dalam matriks diisikan matriks lagi sebanyak kolom. Jadi matriksnya sebanyak baris, di dalam matriksnya sebanyak kolom. Kemudian for i in range, lakukan perulangan terhadap baris lagi dan juga kolom. Kemudian kan udah jadi sampai di sini kan udah jadi matriks 2 dimensi ya. Jadi ada indeks I, indeks J. Dia lakukan input. Oh, di sini input ya. Ya, for I in M print I, hampir sama seperti tadi ya. Cuma di sini dia main input langsung. Jadi pertama mau sediakan saya input yang tadi ya 3, 4. J in range name M call not defined. M call nya gak define. M call huruf besar ya. Kita ulangi lagi 3, 4. Nah udah masuk ya. Masuknya saya ikut dia aja 1 sampai 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sama ya. Jadi dia printnya masing-masing matriks ini ya, 1, 2, 3, 4. Kalau saya print M seharusnya sama kayak tadi. Ini cara di modul berarti ya, 3 kali 4 matriks ya, indeks 00, 01, 02, 03, 11, 10 ya, 10, 11, 10, 11, 12, 13, kemudian 20, 21, 22, 23. Salah tadi ya, ketiga kayak gini ya, yang ini tadi salah. Jadi 10, 11, 12 ya, pas juga ya, sama seperti tadi ya. Ini cara di modul, dia ada 2 cara. Ini cara saya yang pertama, ini cara di modul. Tujuannya sama, yaitu
Bedanya ini langsung input ya, boleh juga langsung input. Kalau ini masih manipulasi string ya, berdasarkan angka. Kita pakai yang modul aja. Jadi di sini dia input masing-masing matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya sebanyak baris dikali kolom ya. Baru di print hasil dari matriks tersebut. Oke, sampai di sini mengenai array 2 dimensi. Di sini ada latihan 1 sama latihan 2. Bisa dicoba dikerjakan ya. Latihan 1, buatlah sebuah program menerima masukan sebuah matriks integer m dengan jumlah baris n dan jumlah kolom k. Ini berarti seperti yang ini juga ya, baris kolom masuk kolom yang menerima masukan sebuah matriks integer. Ini kan menerima masukan juga ya, menerima masukan dari matriks M. Yang M ini kalau barisnya yang ini, kolomnya yang ini, berarti sama. Sudah terjawab berarti nomor 1. Yang nomor 2, tuliskan ke layar berapa banyak elemen matriks yang genap, ganjil, positif, negatif. Nah, di sini yang menjadi masalahnya, kita mau menghitung genap, ganjil, positif, negatif. Ini kalau kita lihat latihan 2, diketahui sebuah matriks integer misalkan M dengan nilai efektif baris n dan nilai efektif non kolom n col. Periksa apakah matriks ini matriks satuan atau bukan. Berarti kita mau cek matriks satuan tadi yang identitas ya. Jadi apakah termasuk jika baris diagonalnya 1, sisanya 0, maka itu matriks satuan ya. Kalau bukan. Ini ya, ada keterangan matriks satuan. Oh, ini satu soal aja ya. Matriks satuan, matriks yang elemennya hanya 0 atau 1. Jika ada elemen lain berarti bukan matriks satuan. Tapi beda ya, kalau matriks identitas itu diagonalnya 1, sisanya 0. Tapi kalau di sini kita lihat, yang penting isinya hanya 0 dan sama 1. Mau diagonal atau bukan, intinya inputnya aja 0 sama 1. Kalau bukan itu berarti bukan, false. Berarti kalau ya, true. Ini silahkan dicoba dulu. Seharusnya yang kalau kita lihat dari urutkan dari yang termudah, mungkin ini kan 1 mudah ya. Ini mungkin agak sulit tapi mudah juga sih. Kalau saya lihat sih ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Akan dicoba dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.